Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ka kalbin wa hinzirin wa far'i kullin minhuma ma'al akhari aw ma'a ghairihi. 12 termasuk najis adalah anjing, babi, dan keturunan masing-masing dalam tunggal jenis atau berkawin dengan binatang suci lainnya. Wadudu maitatihima tahirun wa kadza nasju ankabutin alal masyhuri kama qalahu as-subkiyu wal azra'iyu. Ulat bangkai anjing dan babi adalah suci. Begitu juga benang laba-laba menurut pendapat yang masyhur, seperti yang dikemukakan oleh Imam As-Subki dan Imam Al-Azra'i. Wa jazama sahibul uddati wal hawi binajasatihi wa ma yakhruju min jildi nahwi hayyatin fi hayatiha kal araqi ala ma afta bihi ba'duhum. Pengarang kitab Al-Uddah dan Al-Hawi memantapkan atas najis benang laba-laba dan perkara yang keluar dari kulit semacam ular hidup. Sebagaimana hukum keringatnya, hal ini telah difatwakan oleh sebagian ulama. Lakin qala syekhuna fihi nadharun bal al-aqrabu annahu najsun li'annahu juz'un mutajassidun munfasilun min hayyin fahuwa kamaitatin. Akan tetapi guru kami berpendapat dalam masalah tersebut ada tinjauan khusus yang lebih mendekati kebenaran bahwa perkara yang keluar dari semacam ular hidup adalah najis, sebab merupakan bagian yang terbentuk sendiri yang terpisah dari binatang hidup, maka hukumnya sebagaimana bangkai. Wa qala aidan law naza kalbun aw hinzirun ala adamiyatin fawaladat adamiyan kana alwaladu najasan wa ma'a dhalika huwa mukallafun bis salati wa ghairiha wa dhahirun annahu yu'fa amma yudtarru ila malamasatihi. Guru kami berpendapat lagi, jika seekor anjing atau babi menyetubuhi wanita lalu melahirkan bayi manusia, maka bayi itu hukumnya adalah najis. Di samping itu, ia termasuk mukallaf yang wajib salat dan lain-lainnya. Yang jelas persentuhan orang lain dengan anak tersebut dalam keadaan terpaksa adalah diampuni. Wa annahu tajuzu imamatahu idh la i'adata alaihi
wa dukhuluhu al-masjida haitsu la rutubata lil jama'ati wa nahwiha. Sesungguhnya dia sah menjadi imam salat sebab dia tidak wajib mengulangi salatnya, boleh masuk masjid untuk berjamaah dan lain-lainnya sekira badannya kering. Wa yatuhuru mutanajjisun bi'ainiyatin bighuslin mazilin li sifatiha min ta'min wa rihin wa launin. Mencuci barang yang terkena najis ainiyah adalah dengan membasuhnya sampai hilang sifat-sifat najis, baik rasa, bau, dan warnanya. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu walau min mughallazatin. Warna bekas najis atau baunya yang sulit dihilangkan sekalipun dari najis mughalladzah adalah tidak menjadi masalah. Fa in baqiya ma'an lam yathur. Jika masih terdapat warna dan baunya, maka benda tersebut belum suci. Wa mutanajjisun bihukmiyatun. Wa mutanajjisun bihukmiyatin ka baulin jaffa lam tudrak lahu sifatun bijaryil ma'i alaihi marratan wa in kana habban aw lahman tubikha binajasin aw thawban subikha binajasin fayatuhuru batinuha bisabbil ma'i ala zahiriha kasayfin suqiya wa huwa muhman binajasin. Barang yang terkena najis hukmiyah seperti air kencing yang telah kering dan hilang semua sifat-sifatnya, cukup disucikan dengan mengalirkan air 1 kali. Jika barang tersebut berupa biji-bijian atau daging yang dimasak dengan barang najis atau pakaian yang diwarna dengan benda najis, maka dalamnya bisa menjadi suci dengan menyiram luarnya. Seperti halnya pedang yang ditempa dengan benda najis, maka cukup disiram bagian luarnya, sucilah seluruhnya. Wa yushtaratu fi tuhril mahalli warudul ma'il qalili alal mahallil mutanajjisi. Fa in warada mutanajjisun ala ma'in qalilin la kathirin tanajjasa wa illam yataghayyar fala yutahhiru ghairuhu. Jika barang yang terkena najis sampai dicelupkan pada air sedikit, bukan banyak, maka air sedikit tersebut hukumnya menjadi najis. Sekalipun air tidak mengalami perubahan, karena itu air tersebut tidak bisa menyucikan barang lain. Wa faraqal waridu ghairahu biquwwatihi likaunihi amilan. Air yang mendatangi atau mengairi pada tempat yang terkena najis tidak sama dengan lainnya, atau barang terkena najis yang mendatangi atau memasuki air. Sebab air yang ada pada bentuk pertama dengan kekuatannya
bisa menolak najis pada diri dan lainnya. Falau tanajjasa famuhu kafa akhdhul ma'i biyadihi ilaihi wa illam yu'liha alaihi kama qala syekhuna. Jika mulut seseorang terkena najis, maka cukuplah mengambil air dengan tangan lalu membasuhnya, sekalipun tidak mencucurkan air dari atas mulutnya, sebagaimana pendapat guru kami. Wa yajibu ghuslu kulli ma fi haddidz zahiri minhu walau bil idarati kasabbi ma'in fi ina'in mutanajjisin wa idaratihi bi jawanibihi. Di samping itu, dia wajib mencuci bagian luar mulut meskipun sekedar memutarkan air dengan tangannya, sebagaimana menuangkan air dalam wadah yang terkena najis, lalu memutar-mutarkannya ke samping kiri kanan. Hal ini sudah mencukupi atas kesucian wadah tersebut. Wala yajuzu ibtila'u syai'in qabla tathhiri famihi hatta bil ghurghurati. Bagi orang seperti di atas, tidak boleh menelan sesuatu sebelum mulutnya suci kembali, meskipun sekedar membolak-balik air dalam kerongkongan. Far'un. Law asabal ardo nahwu baulin wa jaffa nasubbu ala mawdi'ihi ma'un fa ghamarahu tahura walau lam yandub ay yaghuru sawa'un kanatil ardu salbatan aw rakhwatan. Cabang. Jika sejengkal tanah terkena semacam air kencing dan telah kering, lalu pada tempat itu dituangkan air sampai merata, maka tanah tersebut sudah menjadi suci, sekalipun air tidak masuk dalam pori-pori tanah, baik tanah itu keras ataupun gembur. Wa idza kanatil ardu lam tatasharrab ma tanajjasatu bihi fala budda wa idza kanatil ardu lam tatasharrab ma tanajjasahu bihi fala budda min izalatil aini qabla sabbil ma'il qalili 'alaiha kama law kanat fi ina'in. Jika tanahnya tidak dapat meresap najis yang mengenainya, maka sebelum menuangkan air yang sedikit harus dihilangkan benda najisnya, sebagaimana jika najis itu berada di suatu tempat. Walau kanat an-najasatu jamidatan natafattatat wa ikhtalatat biturabi lam yathur
kal mukhtaliti binahwi sadidin biifadatil ma'i alaihi bal la budda min izalati jami'at turabil mukhtaliti biha. Jika najis itu keras dan telah hancur lalu bercampur dengan debu, maka tempat yang terkena najis tidak bisa menjadi suci sebab dengan menuangkan air, sebagaimana debu yang tercampur sejenis nanah berdarah. Tetapi semua tanah atau debu yang tercampuri najis itu harus dihilangkan. Wa afta ba'duhum fi mushafin tanajjasa bi ghairi ma'fuwin anhu biwujubi ghaslihi wa in adda ila talafihi wa in kana liyatimin. Sebagian fuqaha memfatwakan kewajiban membasuh mushaf yang terkena najis yang tidak ma'fu sekalipun menyebabkan rusak atau milik anak yatim. Qala syekhuna wa yata'ayyanu farduhu fima idza massatin najasatu syai'an minal qur'ani bi khilafi ma idza kanat fi nahwil jildi awil hawashi. Guru kami berkata, bahkan membasuh Al-Quran yang terkena najis dihukumi fardu ain. Lain halnya jika najisnya hanya mengenai pada sejenis sampul atau tepian mushaf. Far'un ghusalatul mutanajjisi walau ma'fuwan anhu kadamin qalilin inin faswalat wa qad zalatil ainu wa sifatuha walam yataghayyar walam yazid waznuha ba'da i'tibari ma ya'khudhuhu ath-thawbu minal ma'i wal ma'u minal wasakhi wa qad tahura al mahallu tahiratun. Cabang. Air bekas basuhan barang yang terkena najis, sekalipun najis ma'fu seperti setitik darah, adalah suci hukumnya. Jika air telah pisah dari tempat yang dicuci, sedangkan materi dan sifat-sifat najis telah hilang, air tidak berubah, timbangannya tidak bertambah setelah diperhitungkan air yang meresap pada baju yang dicuci dan air tambahan dari kotoran serta tempat yang terkena najis, baju yang suci kembali. Qala syekhuna wa yadhharul iktifa'u fihima bidzanni. Guru kami berkata, yang jelas untuk perhitungan banyaknya air yang terserap dan yang tambahan dari kotoran adalah cukup dengan persangkaan saja. Far'un idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasamnin fa'ratun mathalan famatat ulqiyat wa ma hawlaha mimma masaha faqad wal baqi tahirun. Cabang. Umpama ada seekor tikus jatuh di tengah-tengah makanan yang padat, misalnya bubur samin, lalu mati, maka cukuplah diambil
serta membuang bagian sekelilingnya yang terkena, sedangkan sisanya tetap suci. Wal jamidu huwa alladhi idza ghurifa minhu la yataraddu ala qurbin. Batas makanan disebut padat adalah bila diambil sebagian, maka bagian kiri kanannya tidak meleleh ke bagian yang terambil tadi. Far'un idza tanajjasa ma'ul bi'ril qalilu bimulaqati najasin lam yathur bin nazhi bal yanbaghi alla yunzaha liyakthura al-ma'u binab'in aw sabbu ma'in fihi. Cabang, jika air perigi yang sedikit terkena najis, maka tidak bisa suci dengan cara dikuras, tapi harus dibiarkan lebih dahulu agar air bertambah banyak dari sumbernya atau dengan menambah air yang lain. Awil kathiru bitaghayyurin bihi lam yathur illa bizawalihi. Kalau air perigi itu banyak tetapi telah berubah lantaran najis tersebut, maka air itu tidak bisa menjadi suci sebelum perubahan itu hilang. Fa in baqiyat fihi najasatun ka sya'ri fa'ratin wa lam yataghayyar fatahurun ta'azzara isti'maluhu. Jika dalam air perigi yang banyak ini masih tertinggal najis, misalnya bulu tikus, sedangkan air tidak berubah, maka air tersebut dihukumi suci dan menyucikan, namun tidak bisa digunakan dengan diambil menggunakan timba atau lainnya. Idh la yakhlu minhu dalwun falyunzah kulluhu. Air tersebut tidak bisa dipergunakan sebab timba penciduknya senantiasa terkena rambut najis itu. Hendaknya air yang berada dalam perigi dikuras dulu semuanya. Fa in ightarafa qabla an-nazhi wa lam yatayaqqan fi maghtarafahu sya'run lam yadurra wa in dhannahu amalan bitaqdimil asli ala zahiri. Jika seseorang menciduk sebelum air dikuras, serta ia tidak meyakini ada rambut tikus yang ikut, maka tidaklah mengapa, air tetap suci. Bahkan meskipun ia mempunyai persangkaan rambut bulu ikut terciduk. Terikutnya rambut dasarnya adalah meletakkan prinsip mendahulukan asal daripada hukum lahir. Wala yathuru mutanajjisun binahwi kalbin illa bisab'i ghasalatin ba'da zawalil aini walau bimarratin famuziluha marratun wahidatun ihdahunna biturabin. Tayammumin mamzujin bil ma'i bi ayyukaddirul ma'a hatta yadhhara atharuhu fihi wa yasila biwasitatihi ila jami'i ajza'il mahallil mutanajjisi.
barang yang terkena najis semacam anjing atau najis mughalladhah bisa suci kembali dengan mencucinya 7 kali basuhan setelah materi najisnya hilang. Sekalipun baru hilang setelah beberapa basuhan. Dalam hal ini hanya dihitung sekali. Salah satu di antara basuhan tersebut dicampur dengan debu yang sah, digunakan tayamum. Yang dicampur dengan air, sekira menjadi keruh dan ada bekasnya. Di air itu, serta ketujuh basuhan tersebut meratai tempat yang terkena najis. Wa yakfi fir raqidi tahrikuhu sab'an. Jika barang yang terkena najis dimasukkan dalam air yang tidak mengalir, maka cukuplah dengan menggerakkan sebanyak 7 kali. Qala syekhuna yadhhuru anna adh-dhahaba marratu wal 'audu ukhra. Guru kami berkata, dalam hal ini telah jelas bahwa gerakan ke sana dihitung sekali dan kembali lagi dihitung 1 kali lagi. Wa fil jari mururun sab'i jaroyatin wala tatriba fi ardin turabiyatin. Jika dimasukkan dalam air yang mengalir, cukuplah dengan lewatnya 7 kali aliran air. Jika di tanah yang berdebu, maka air tidak usah dicampur dengan debu lagi. Maksudnya tanah yang terkena najis ini lalu disucikan. Wallahu a'lam bishawab.